warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi rabbil alamin musabbibil asbab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuhal hadirun, hayya bina ibtida'an fi siratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan kita, dan mudah-mudahan ini menjadi penyebab mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh diberkahi, yaitu adalah bulan di mana ini adalah bulannya Allah, syahrullah. Dan segala yang tidak mungkin jadi mungkin, segala yang tidak nampak jadi nampak, kebaikan dikali lipatkan, keburukan pun juga dikali lipatkan. Hati-hati. Amalan yang paling baik adalah beristighfar, karena istighfar ini pernah saya jelaskan adalah hal yang diviralkan oleh iblis agar anak cucu Adam tidak gemar istighfar. Dan yang kedua, amalannya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi berpindahnya ke arah kiblat itu di bulan Rajab. Isra wal Mi'rajnya Nabi di bulan Rajab. Hal-hal yang di luar nalar, hal-hal yang mustahil itu terjadi di bulan Rajab. Dan kenapa kita harus berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan? Kita melihat bagaimana Nabi kita mencontohkan waktu di Sidratul Muntaha, waktu Isra wal Mi'raj, Nabi membuka dengan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillahi rabbil alamin. At-tahiyatul mubarakatus. Mubarakatuh, apa mubarakatuh? Aku mulai dengan mengharap berkah dari tempat itu. Jadi kita mengharap berkah, zadah khairan, bertambah kebaikan kita, ya. Jadi mudah-mudahan di setiap tempat pertemuan kita mengharap berkah. Ketemu dengan yang lebih tua, kita mengharap berkah dari usianya. Ketemu yang muda, kita mengharap berkah dengan generasi baru yang sedang muncul. Di tempat ini kita mengharap berkah masjid ini. Belajar ilmu mengharap berkah ilmunya supaya ditambah terus. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini kita masih melekat, baik itu tanda baca ada 6, tempat keluar huruf ada 5, sifat huruf ada 18, hukum bacaan ada 3, tebal tipis ada 4. Tanda baca itu bahasa Arabnya alamah atau harokat, ya. Tempat keluar huruf itu makharijul huruf, sifat huruf sifatul huruf, hukum bacaan ahkamut tajwid, tebal tipis tafkhim tarqiq. Dari sini kita tahu tanda baca yang 6, fathah, kasrah, dhamma, sukun, tasydid, tanwin. Tempat keluar huruf syafawi, halki, lisan, jaufi, khaisumi. Sifat huruf ada 18, hamaz, jahar, syiddah, tawasud, rokhawa,
istifal isti'la infitah itbaq ismat izlaq sofir lin qalqala inhirab tafassi istitola takrir. Hukum bacaan ada 3, mat, mim sukun, nun sukun atau tanwin, ya. Cuma nyebut ininya baik, penjabarannya sabar, ya kan. Tebal tipis atau tafkhim takik ada 4. Huruf yang bersifat isti'la itu dibaca tebal. Sudah tuh hukum gunnah baik ikhfa dan lain sebagainya kalau dia bertemu dengan 5 huruf so, bo, o, zo, o itu dibaca tebal. Ikhfa, ya. Kalau dia bertemu dengan huruf itu dibaca tebal gunnah, ya. Kemudian huruf ro yang ketiga itu ada 2, dibaca tebal dan dibaca tipis. Kemudian huruf lam dibaca tebal dan dibaca tipis. Kalau ro ada 3, dibaca tebal, dibaca tipis, dan yang ketiga boleh tebal, boleh tipis. Nah, itu ya. Nah, dari sini kita sudah praktek ke Al-Fatihah kan. Fathah yang artinya terbuka, simbolnya garis di atas, bunyinya A dan O itu ada 47 kali kan. Lebih kurang 47-an, 40 kalian kita membukanya. Kasroh ada 32 kali kan, menyeringai. Hati-hati dengan kasroh menyeringai, bunyinya I, senyum ya. Doma mencucu 6 kali, ya, mencucu. Sukun 30 kali, balik ke asal huruf, tidak tahu asalnya, kelewatan itu ya. Tasydid 14 kali di dalam Al-Fatihah. Tanwin tidak ada nun sukun. Kita sudah masuk ke tempat keluar huruf juga kemarin, sudah kita hitung sampai pesannya tadi sampai ke Khaisumi. Huruf bibir syafawi ada 4 kan, fama, bawa, fa tidak ada di Al-Fatihah, aman. Mim ada 15 kali, jadi 2 bibir dirapatkan tanpa ditekan. Kalau ditekan laju itu 15 iko. Ba 4 kali, 2 bibir dirapatkan lalu ditekan. Nah. Bismillah, alhamdulillahi rabbil, iyyaka na'budu ghairil maghdubi alaihim. Ba 2 bibir dirapatkan lalu ditekan. Waw 4 kali juga, bibir mencucu di awal ya. Halki huruf tenggorokan itu ada 6, aha, aha, gho. Alif itu banyak di dalam Al-Fatihah. Jangan nyebut banyak ya Ustaz, berapa Ustaz? Masih ingat dah? Masih 24. Ada 24 kan kali alif ya. A. Ha pangkal tenggorokan 5 kali. Ain ada 6 kali di Al-Fatihah. Ha ada 5 kali. Rin, go itu ujung tenggorokan ada 2 kali. Kho tidak ada. Jadi huruf bibir fa yang tidak ada, huruf tenggorokan kho yang tidak ada. Lisan huruf lidah kita sudah hitung kemarin, qaf ya 18. Qaf itu cuman 1 kali kan, mustaqim, qim. Nah itu dibaca isti'la, berarti tafkhim dia, qim, tebal ya. Kaf berapa kali? Kaf 3 kali. Maliki, iyaka wa iyaka 3 kali. Pangkal lidah yang keras ke langit-langit ya. Jasyaya, jim tidak ada di Al-Fatihah. Sya tidak ada di Al-Fatihah. Ya ada berapa itu? 14 ya? 11 berapa? 14 ya? 14 ada 14 kali tengah lidah ke langit langit. Tengah lidah kita ke langit-langit. Bo 2 kali, sisi kanan kiri lidah ke geraham atas, ujung lidah ke gusi atas, dilatih terus. Lam 22 kali, ujung lidah ke langit. Nun 11 kali, ujung sisi lidah ke langit. Ro
8 kali punggung lidah kita ke langit. Po 2 kali ujung lidah ke gusi atas. Dal 4 kali ujung lidah ke gusi atas. Ta 3 kali ujung lidah ke gusi atas, ya. Dho tidak ada di dalam Al-Fatihah. Za ada sekali ujung lidah ke gigi atas, ya. Sa tidak ada. Sa yang ini abatasa itu tidak ada. Terakhir so ujung lidah ke gigi bawah bagian dalam 2 kali. Zai atau za itu tidak ada di dalam Al-Fatihah. Sa 3 kali. Bis, nas, mus. Nah, jumlahnya itu 141, ya. Jumlah huruf di Al-Fatihah 141. Kalau ditambah mat paling 147. Ustaz bingung kalau ada yang nyebut 156, 157, 163. Ada nyebut 144. Ustaz ngitungnya bingung. Perasaan sudah Ustaz potret-potretnya cuma 141. Kalau kita hitung yang muqaddarah, Bismillahirrahmanirrahim 2 nampak. Alif yang tidak nampak. Alhamdulillahirabbil alamin 3. Ar-Rahmanirrahim 4. Yang alif tidak ada nampak, yang diganti mat, ya. Mat tabi'i muqaddarah yang fathah tegak kan. Maliki yaumiddin 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Cuman 5. Berarti kalau 5 ini ditambah ke 1 per 1 146. Tidak sampai 156, 160. Nah, Ustaz bingung cak mana ngitungnya. Apa tasdid itu dijadikannya 2 kalau kan maknanya ada di dalam kitab tajwid itu. Ustaz baca tasdid itu double. Oh, tidak setuju Ustaz. Tasdid itu tidak selalu double. Tasdid itu tidak selalu double, bisa double tapi tidak, itu ya. Boleh. Yang tasdid di mim dan dan itu kan lunak. Dibaca kan panhaka. Bila dibaca pendek, apakah berpengaruh pada arti? Oke. Untuk pembacaan tajwid itu ada yang berpengaruh dengan arti, yang ada yang tidak. Tapi waktu kita baca dia itu, misal dia baca dengan tasdid, tapi tiba-tiba kita baca tidak dengan tasdid, itu bisa berubah makna. Karena tasdid itu dalam tata bahasa Arab bisa menjadi muta'addi, penekanan, ya. Jadi bisa maknanya lebih. Jadi ada makna yang lain. Jadi tasdid itu itulah kalau kita baca di kitab fikih dasar Safinatun Najah, untuk tajwid Al-Fatihahnya cuman dia kasih simbol tasdid, ya. Apa itu? Disuruh pelajari Al-Fatihah itu perhatikan 14 tasdidnya, ditakdirkan merubah makna, ya, bisa berubah makna, Bu. Nah, makna-maknanya pokoknya itu belum bisa telusuri secara detail, ya. Itu benar, Bu, ya. Oke, kita masuk. Itu tadi lidah belum, 2 lagi. Jaufi kemarin sudah kita hitung, ya. Jaufi ada 20 kali. Bacaan kerongkongan mat di dalam Al-Fatihah ada 20 kali. Sudah kita hitung kemarin. Ya, 3 3 3 2 2 3 2 5. Nah, 3 3 6 2 2 4 10 3 2 5 15 5 20. Berarti itu harus lewat jalur kerongkongan galau, keluar galau. Sudah juga kemarin kita cek, ya. Kemudian khaisumi kemarin sudah kita hitung ada 12 kan. Mimnya 7 kali, nunnya 5 kali, bertotal 12 kali. Nah, 12 kali ini harus kita baca masuk ke lewat jalur hidung atau khaisumi. Nah, lalu bagaimana
Ini contoh dari Ustaz. Kita masuk langsung ke dalam sholat karena masuk ke amaliyah. Kemarin sempat Ustaz ngomong, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumil qiyamah min a'mali musalla. Amalan yang diperiksa kelak di yaumil akhir adalah sholat. Kalau kita baca teks diperiksa sholat lemah, aman kita ya, sholat 5 waktu sholat terus kita Pak Mardan, 5 waktu sholat terus aman gitu, ngapu pas waktu dulu selesai gitu, tuntas. Cuman ternyata di sini sholat yang seperti apa yang diperiksa itu? Sholat kita yang ada grafiknya meningkat, makin harinya makin meningkat. Ya, apa itu? Nah, ada 2 penjelasan yang umum untuk kita pelajari, nanti penjelasan pendalaman untuk kita seriusi itu. Apa itu penjelasan umumnya? Sholat itu Ustaz kiaskan seperti handphone. Handphone itu ada kuota dan ada sinyal kemarin ya. Nah, kita sholat seperti itu, harus ada kuota dan ada sinyal. Kalau punya handphone punya kuota sinyal dekati, jangan-jangan tinggal di pedalaman itu kata sinyal, karena satelit itu biasanya berada di kota-kota ya, tempat-tempat pusat keramaian. Punya sinyal, punya handphone kata kuota, tidak kena juga. Apalagi punya kuota, punya sinyal, ada sinyal, tidak kata handphonenya, tidak baca juga. Itu apa? Wong yang tidak sholat, ngomong ilmu agama pakem nian ilmunya, sinyalnya kuat nian kalau ngomong tauhid, tapi nggak sholat. Nah itu dia, tidak punya handphone itu. Iya, tidak punya handphone. Cak mana kita nak ngomongin, tidak baca. Punya kuota banyak, ilmunya banyak, handphonenya ada, tapi kata sinyal, bisa dapat? Tidak bisa juga. Ya kan? Sebaliknya ya, kate kuota, ada sinyal, ada handphone, kate kuota, tidak baca juga. Jadi ketiga ini tidak bisa dipisahkan. Jadi sholat kita adalah handphone kita. Kita datang ke masjid, handphone. Ilmu kita belajar ini adalah kuotanya. Makin banyak kita ilmu tentang sholat, makin banyak kuota kita. Makin banyak kuota, makin landas menggunakan HP. Coba kalau kita sedikit kuota, hemat-hematan, takut habis data. Betul Pak Mardan? Kalau Pak Mardan, ada peringatan. Yang ketiga, sholat sudah dengan ilmu, sholat dia, tapi kata sinyal, kata rasa, kata zuknya kepada Allah. Ini tidak bisa dilpun juga. Iblis menangis karena 4 hal. 4 hal itu ada di dalam sholat, dan kalau itu tidak kita pakai 3 kok ini tidak nyambung. Ya, sholat itu adalah doa kepada Allah. Di bar kemijit nomor handphone kurang sinyal ganti sama baik. Nah, sekarang kita pindah ke takbir, karena nak masuk ke sifat ini kaget dulu, kita masuk ke takbir dulu sebentar. Kita pengalihan yang luar biasa. Allah Akbar. Apa ilmu tajwid? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini kita gunakan ya. Kenapa kita harus gunakan tajwid? Jangan sampai salah. Kita mulai cek identifikasi, sama cek kita belajar Al-Fatihah. Fathah ada 4 kali. Oh, maksudnya terbuka. Berarti aku harus melafazkannya terbuka. Kalau tidak lam ini karena kita tahu kaki tafkhim tarkik dibaca tebal ya. Lafzul jalalah sebelum fathah, sebelum jalalah lafaz dibaca tafkhim tebal. Jadi masuk ke lam, tebal, Allah. Jangan Allah ngapul lai.
lam, bunyinya la. Udah itu ada hukum. Itulah diciptakannya hukum, aturan. Namanya tafkhim. Jadi bunyinya berubah jadi o. Allah. Ya. Hu. Allahu. Mencucu. Kaf sukun, artinya mati, maksudnya kembali ke asal huruf ak. Ba fathah atau bukan lagi ba. Ro dimatikan. Di modul itu saya kasih tahu, dibaca tafkhim, dibaca tebal, huruf ro mati, sebelumnya berbaris fathah dibaca tafkhim tebal. Jangan bar. Nah. Allahu akbar. Sama-sama, 3 mulai. Allahu akbar. Bukan bar, tapi bau. Tafkhim tebal. Rohnya mati tebal. Ustaz tanya, subuh berapa kali takbir ini? 2 rakaat. Berapa kali? Maghrib 3 kali, Isya. Ya Allah, salah puluhan tahun saya tak pikir nak ngitungnya. Dia punya saya. Nah, sini Ustaz kasih tahu. Yang di akhir itu 5 kali takbirnya. Sebelumnya itu 6 kali. Berarti kalau subuh 6 sama 5 11. Kalau zuhur berarti 6 kali 3 18 tambah 5 23. 6 kali 2 12 tambah 5 17. Ustaz kasih tahu kodenya. Yang di akhir 5 kali takbirnya, sebelumnya 6 kali. Berarti kalau rakaat pertama 6 kali, rakaat kedua 6 kali, rakaat ketiga 6 kali, rakaat keempat 5 kali. Itu kuncinya kalau lupa mengingatkannya. Ya. Jadi totalnya 97 kali. 5 waktu. Nah, Bapak mulai ketahui 5 waktu 97 kali. Kalau kita berdasarkan ilmu, jangan lihai kita ini ngucapkannya sehari itu. Belum sholat sunat. Ini sholat wajib ini. Baru sehari. Belum tambah zikir. 33 kali. Belum kali seminggu 7 hari, kali sebulan, kali setahun, hidup sudah 60 tahun. Tak terhitung lagi lapas Allahu Akbar. Kenapa kita tidak benar pengucapannya? Karena kita tak katih kuota, punya handphone baik. Punya handphone bisa mengucapkan lapas Allahu Akbar, tapi tidak pernah belajar, tidak pernah untuk nyari duit, untuk nyari kuota, nyari ilmu. Kuota itu ilmu. Nah, dengan adanya ilmu kita bisa ngelatihnya. Ya, Allahu Akbar. Mulai. Allahu Akbar. Itu tanda baca. Tasdid artinya tekan lam itu, ujung lidah ke langit lah, langit. Jangan bar, bau. Double, bau. Kita naik lagi.
Itu baru tanda baca. Kita lihat tempat keluar huruf. Hurufnya ini ada 8. Allahu 4, Akbar 4, 8. Ya. Huruf bibir Syafawi cuma ada sikok ba. 2 bibir dirapatkan lalu ditekan. Ba. Tekan berarti. Sudah ba baru bau. Bau nebal dia ditekan. Huruf tenggorokan ada 3. Alif, alif, ha. Pangkal tenggorokan kalau ya, sifatnya sidda kalau itu. Asidda, asidda, kaf sidda, ba sidda, ada 4 yang ditekan. Allahu akbar. No, tekan kalau itu. Sifatnya syiddah itu. Allahu akbar. Oh ya Allah, mah itu ya. Hati-hati nih kita. Allahu akbar. Tekan kalau. Huruf lidah, lam ujung lidah ke langit-langit. Kaf pangkal lidah yang keras ke langit-langit. Ro punggung lidah ke langit-langit. Letakkan di situ, dilatih terus. Allahu akbar 97 kali sehari kita mengucapkannya. Kalau kita ada ilmunya di situ, wah mantap, Ustaz Lukman. Ya. Harus diisi dengan ilmunya, kuotanya harus ada. Kalau kita tidak punya kuotanya, selesai tuntas, lelet gitu mengucapkannya. Sifat huruf, masuk bacaan jaufi. Khaisumi tidak kata di sini jaufi. Ini lo ini jaufi keluar, mat kan? Keluar ya. Allahu akbar. Ini yang kita baca setiap hari ini. Masuk ke sifat hamas, keluar napas cuma 2, ha sama kaf. Ha sama kaf. Sifat hamas, kita masuk sifat hamas ini. Ya, balik ke Al-Fatihah lagi. Karena ini nak kita realisasikan di dalam apa keseharian kita. Apa itu sholat? Hamas dan jahar, sifat yang pertama. Hamas itu keluar napas, jahar itu jelas. Huruf ini ada 8, hamasnya ada 2, ha sama kaf, berarti 6 itu jelas jahar. Jadi cara baca hamas, lihat hu sama kafnya. Allahu hu ak ada hamasnya. Akbar. Wah, yang lainnya jelas. Jadi hu sama kaf ini hamas. Kita cek dewe diri kita, tidak usah nanya orang lain. Tidak usah nyinggung orang lain, kita dewe lah benar belum? Allahu akbar. Ha sama kaf kita sudah hamas belum? Wah, pada hari masih banyak dandanan kita. Ini kuota yang pertama, belum dengan bahasa Arabnya. Kalau bahasa Arabnya ini bentuk nahwunya adalah mubtada khobar. Mubtada yang memulai, khobar ini keterangannya, kabarnya. Allah itu isim nama, akbar isim tafdil. Isim tafdil itu yang menyatakan lebih. Jadi Allahu akbar, seluruh yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu kita melapaskan takbir Allahu akbar di dalam salat jadi haram. Kalau minum jadi haram, ngomong yang tidak ditentukan menjadi haram, makan, minum dan lain sebagainya. Nah, jadi lapas ini adalah menanamkan
ketauhidan. Tidak ada yang paling besar kecuali Allah. Jadi kalau ada yang lebih besar selain dari Allah, hati-hati. Salat kita bukan menjadi hamba pada saat itu. Tidak menjadi hamba. Realitanya di dalam kehidupan sehari-hari tidak ada kita tunduk kepada makhluk apapun. Tapi cak mana Ustaz tadi hormat saliman, itu bukan tunduk, hormat. Kenapa ada makhluk yang akan dijadikan pemimpin? Kata Allah dengan malaikat di muka bumi. Siapa kata iblis? Tak boleh itu. Itu adalah penghormatan. Jadi dengan orang yang lebih tua penghormatan, dengan atasan penghormatan, dengan orang yang lebih berilmu penghormatan. Itu adalah bentuk penghormatan. Jadi bukan penghambaan. Beda ya. Ini gak memahami lafaz Allahu Akbar, tidak ada yang lebih besar dari Allah, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih mulia. Tak kalah Allah. Oh, salaman. Pakam ini kata Ustaz. Nah, itu ya. Kita lewat dulu. Lafaz Allahu Akbar itu harus betul-betul kita latih. Waktu di dalam sholat, macam mana kita nak masukkannya ini handphone, kuota, dan sinyal. Pertama, kita harus mengucapkan Allahu Akbar. Itu handphonenya. Kuotanya ilmunya tadi, ilmu tentang Allahu Akbar, ilmu tajwid. Sinyalnya, makna dari Allahu Akbar adalah Allah yang paling besar. Kita tanamkan pada diri kita, cuma Allah yang paling besar, cuma Allah yang paling agung, cuma Allah yang paling mulia, cuma Allah segala-galanya. Tanamkan di dalam hati. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah. Kalau di dalam bahasa kitabnya itu yaqulu Allahu Akbar, itu apa Allahu Akbar itu? Wa ma'nahu Allahu Akbaru min kulli syai'. Allah yang paling besar dari segala sesuatu, tidak ada yang lain. Nah, itu maknanya. Jadi di dalam hati kita itu tidak ada yang lebih besar kecuali Allah, yang lebih agung, yang harus kita muliakan, yang harus kita ini. Tapi ada tak turunan itu kan vertikal. Secara vertikal tidak ada. Apapun tidak ada. Secara horizontal itu ada yang harus kita muliakan, kita agungkan, kita contohi. Apa itu? Nabi Muhammad, para pemimpin, orang-orang yang soleh, itu penghormatan. Makanya ada namanya salawat kepada Nabi, salam penghormatan, salawat dan salam untuk Nabi, salam penghormatan. Ada juga di dalam sholat, at-tahiyatul mubarakatus salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ada itu di dalam sholat, salam penghormatan. Jadi bapak-bapak yang bapak-bapak di dunia ini menghormati orang lain itu tidak ada sesat, tidak. Memuliakan ibu kita, bapak kita, saliman, sujudan, tidak ada sesat, tidak. Itu penghormatan. Baru belajar 3 kali, baru belajar sekali, pas balik ke rumah tak kalah lagi nak saliman sujudan dengan orang tua. Assalamualaikum, apa kabar? Wah, Pak, apa kabar? Pakau ini. Tak boleh, tetap penghormatan ya. Masih ingat kisah iblis. Terus di dalam sholat, kalau kita belajar ini namanya apa? Kita harus ada ucapan Allahu Akbar, harus ada fi'liyah, gerakan ngangkat takbir, dan harus ada niat qalbiyah. 4 ini lafaz, ucapan, gerakan Ustaz buat ini apa? Takbir, gerakan ini ya, gerakan fi'liyah. Ini berbarengan Pak, berbarengan.
Jadi ilmu tajwid kita ada, lapas Allahu Akbar, gerakan kita ngangkat tangan, dan hati kita masang niat minimal 3, qasdun, ta'arud, ta'yin. Usolli fardal maghribi, ini qasdun, ta'arud, ta'yinnya lillahi ta'ala, minimal 3 itu ada. Nah panjangnya boleh, usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati, adaan, imaman lillahi ta'ala, adaan, ma'muman lillahi ta'ala, silakan. Yang nak pendek, Ustaz pakai yang pendek, usolli fardal maghribi lillahi ta'ala. Lapas Allahu Akbar sama niat dan tangan berbarengan. Ditakutkan kalau bapak dari turun ini, ditakutkan nanti alif bapak panjang. Artinya apakah Allah besar? Lihat dari sini. Oh, hanya panjang. Allahu Akbar. Itu apakah Allah yang paling besar? Itu meragukan eksistensi Tuhan. Tidak boleh. Jadi saran Ustadz ngangkat takbirnya, ngelapas ke Allahnya waktu di sini, jangan dulu lapas, waktu ngangkat baru lapas. Allahu Akbar. Dari turun temurun Ustadz diajarkan ujung kelingking sama jempol ke sini, 2 jari ke sini, bukan simbol kampanye 2 jari ini. Dari kiai sudah ngajarinya. Ternyata di Facebook saya lihat guru sekumpul juga main ini. Habib Umar Al-Hafiz Hadramaut juga main ini ngajar ke. Berarti memang turun temurun ini sudah ada. Nah bapak-bapak tidak tahu, Allahu a'lam. Ustaz cuma ngejak tahu Ustaz ini. 2. Tidak, Ustaz itu bukan bela. Janganlah nak pakai kata-kata tahiyat 1. Ngoyok-ngoyok terus 1. Ada juga kami melai guru sekumpul sama Habib Umar 2. Dah ada kampanye dah. Bukan ratus lagi, bukan. Itu ya. Jadi ada kodenya. Nah, waktu lapas Allah, niat masuk usolli. Allahu sholli fardal maghribi akbar lillahi ta'ala. Yang paling besar Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Kita tidak ada kompak. Kalau bisa kita ke inilah yang dinamakan handphone, kuota sama sinyal lengkap. Allahu Akbar. Letaknya tengah, boleh mak ini, boleh mak ini. Tapi Ustadz diajari sama Kiai dari dulu, tengah ini ke pusat, ini lebih, kalau nyingonya cak miring sebelah. Padahal tidak, padahal tidak, dia tengah, karena ini lebih maju. Kalau dia tengah juga kan ini, karena dia lebih maju sedikit. Berbarengan antara lafaz Allahu Akbar dengan tangan kita sampai niat kita berbarengan, itu 17 kali minimal di dalam sholat 5 waktu. 15 kali, 17 kali apa? 5 kali 5 kali, maaf, 5 kali niat di awal. Tidak apa-apa ini ya. Ya kalau kami lanang mak ini di sini ya. Kalau betina mak ini jadilah. Ya. Oke, tidak apa. Sip. Nah, jadi ini harus berbarengan, dipakai di amalia kita. Minimal usah ngikuti juga petua-petua guru dulu. Minimal waktu sholat lapas Allahu Akbar, tangan kita sama niat itu berbarengan. Nah Ustaz, sebelum sholat kalau terjadi imam ada usolli fardal maghribi salasa rakaatin, lapasnya
sebelum angkat takbir, itu namanya latihan niat. Nak dipakai jadi, tidak juga jadi. Itu latihan nih, niat. Yang niatnya niat waktu berbarengan dengan takbiratul ihram. Nah, lihat Ustaz. Allahu Akbar. Kalau dulu pelan Ustaz. Allah bisa karena biasa, Allah biasa ngebut. Allahu Akbar. Usolli fardal maghribi lillahi ta'ala. Usolli fardal maghribi lillahi ta'ala. Kayak cepet deh, Bet. Allahu Akbar. Cepet. Allahu Akbar. Lah biasa hati lah kau deh. Usolli fardal maghribi lillahi ta'ala. Gak ngelatih pagi ini usolli fardal maghribi lillahi ta'ala. Zuhur asar maghrib, zuhur asar subuh usolli fardal maghribi. Kalau hati-hati. Diganti. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia boleh. Saja aku salat maghrib. Boleh sengaja. Boleh. Imam. Boleh. Tapi sayang, masa kita nak pakai bahasa Indonesia terus? Lah 20 tahun, 30 tahun boleh, itu boleh. Di dalam hati. Dalam hati maksudnya. Ya, dalam hati boleh. Sengaja aku sholat maghrib karena Allah Ta'ala. Mengikuti imam boleh. Jadi makmum ya. Karena makruh di dalam mazhab Syafi'i kalau tidak ada nyebut ke jadi makmum ya. Tidak boleh ya. Jadi harus disebut ke makmuman atau mengikut imam. Boleh dalam hati. Tidak apa-apa. Sudah lengkap qasdun ta'arud ta'yin. Sudah lengkap ya. Qasdun ta'arud, qasdun pengkhususan. Ya, qasdun ta'arud ta'yin. Qasdun ta'arud ta'yin. Qasdun ta'arud ta'yin. Ta'yin pengkhususan ya. Usolli sengaja. Qasdun itu sengaja aku sholat. Ta'arud fardu maghrib. Ta'yin karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nyebut ke aku sholat. Sholatnya sholat apa? Sudah tuh pada siapa? Sudah cukup. Bab, Ustaz bukan ngajar ke fikih, Ustaz ngajar ke Allahu Akbar ini. Cuman nambah dikit. Be. Lafaz Allahu Akbar jangan sampai tafkhimnya tidak ada. Ada dua tafkhimnya, tebalnya Allah sama Ro. Bab. Ya. Cuman ingat, gara-gara imamnya salah laju kita nak ngutuk lah itu, jangan. Maklum. Kita tahu belajar ini sulit ya. Makanya kalau bisa yang jadi imam, yang galak ini sambil belajar. Kalau dia terus belajar, dia tidak ada setara dengan Tuhan. Kalau tidak ada belajar lagi setara dengan Tuhan. Sindiran halus itu dari Imam Jazari. Allah tidak punya guru, dia punya murid Jibril. Jibril punya murid Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya guru Jibril. Seterusnya punya guru, punya murid, punya guru, punya murid. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak punya guru, tidak tahu muridnya ada beda. Nah, ini hebat lagi, tidak punya guru. Tidak berguru. Nah, bahaya ini tidak berguru nih. Setara dengan Tuhan, apalagi punya murid. Nah, tambah ini setara dengan Tuhan dia nih. Cuman Allah yang punya murid ke bawahnya, tidak punya guru. Nah, itulah kenapa kita harus belajar terus. Usah dipesankan sama guru-guru, carilah guru yang masih berguru. Kenapa? Kalau dia masih berguru, berarti akan ada perbaikan. Kalau tidak ganti guru, namanya fasik. Fasik itu ngerasa hebat, ngerasa cukup, sudah jadilah. Tidak boleh. Jadi siapapun dia, usianya berapapun, nah berarti contoh yang benar ini. Yang tua-tua ini maaf, contoh yang benar. Kenapa masih berguru? Itu contoh yang benar. Suri tauladan. Salah, ada berguru juga. Tidak boleh dah.
Harus berguru. Iya. Sekali-sekali. Jadi kalau khutbah Jumat itu jangan full galau, 52 Jumat tuh. Ada juga kosong ke sekali-sekali dengar. Supaya bisa ada introspeksi diri. Iya. Itu saran we. Enggak apa-apa dia full galau, cuman belajar nemui guru bab Jumat, minta buka bab Jumat. Bagian khutbah Jumat minta cek ya. Khutbah Jumat macam-macam. Oke, kita lanjut fokus. Allahu Akbar. Bapak-bapak lihat A-nya harus ditekan. A-nya ditekan, kafnya dia hamas keluar napas. Ba-nya ditekan. Lihat. Allahu Akbar. Mulai. Allahu Akbar. Baru ketahuan ini kalau kita cek siko-siko. Tidak apa-apa cek siko-siko laju apa? Cek siko-siko. Laju dah. Iya cek itu udah ketahuan. Maaf Ustaz cek ini Maaf, tajwid kita di Allahu Akbar Bu. Karena pekan depan kita masuk sifat langsung. Ini kita penghalian dulu. Maaf Ustaz cek dulu dari sini dari sini. Kalau di sini agak ngeri Ustaz tuh kalau ya. Ada di sini ya, ada yang paling bodoh ya dari sini. Maaf ya Ustaz cek siko-siko. Allahu Akbar. Oke, aku lain itu sudah lah sering imam ya. Oh iya kaget, tidak lapas dulu lapas. Ya, ini cuma tambahan weh. Nak suruh berdiri dulu. Iya, lapas ya lapas. Allahu Akbar. Oke, Allahu Akbar. Oke, maaf Pak. Ini ketahuan, tidak baca bohong-bohongan, tidak baca, tak nyogok-nyogok. Kalau salah tetap salah ini Pak. Oke. Allahu Akbar. Bau. Masih tipis dia. Bau. Allahu Akbar. Coba. Allahu Akbar. Nah, jangan ak. Kalau ak itu tawalud geret. Ak. Tidak apa-apa ya. Oke. Apa? Allahu Akbar. Ulangi sekali lagi. Allahu Akbar. Nah, hu hamas ya keluar apa? Hu akbar. Oke, bau. Nah, di situ sedikit ini harus tahu ilmunya. Ilmu tanda baca harus tahu, tempat keluar huruf harus tahu, sifat huruf harus tahu, hukum bacaan harus tahu, tafkhim tarqiq harus tahu, tidak tahu kecul. Itu namanya apa? Bukan tong kosong yang bunyinya. Benarnya kebetulan. Nah, kalau bacaan ada kuota nih ya. Ibu, maaf. Ustaz cek nih ya ini. Allahu Akbar. Oke, akbar, oke. Makin halus, makin bagus aknya ya. Ak. Bu. Allahu Akbar. Nah ini ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bau. Tebal. A-nya jangan panjang. Kalau A-nya panjang dia jadi bentuk tanya. Apakah Allah paling besar? A-nya tidak boleh panjang, pendek. Allahu Akbar. Bu. Allahu Akbar. Nah, hu-nya tidak boleh panjang. Hu U-nya nggak boleh panjang. tidak boleh panjang. Ak-nya juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ak. Ak. Bikin ak. Ak. Sifatnya itu kakek ibu baca ada sifatnya hamas keluar napas. Ak. Ak. Rapat. Ak. Rapat giginya. Ak. 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 Nah. Ak. Bau. Bol.
97 kali sehari minimal itu 5 waktu, belum ditambah salat sunat, belum dikali 7 seminggu, belum dikali sebulan, belum dikali 30 tahun. Ya Allah, dicatat oleh malaikat ini Pak, Bu, kena catat gitu. Nah tapi pagi ini zuhur agak terkejut malaikat. Nah caknya lo berubah ini caknya. Dari 40 tahun ngangkat takbir lah berubah dia. Nah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Lagi-lagi. Allahu Akbar. Nah, terus dilatih, dihalusi. Kali ini kan lemah, kita berjamaah, ada wifi ya, ada wifi, ada yang ngakal ke. Kaki harus mandiri dewe, harus punya ilmu dewe, harus punya kuota dewe. Sewaktu-waktu kita tidak ada di masjid ini lagi, tidak ada wifi-nya, kita bisa ilmunya. Untuk menghemat lebih baik ngentol baik di wifi. Sholat dak kati ilmu, dak kati sinyal, lebih baik berjamaah. Kati kuota, kati sinyal, nyari wifi terdekat. Apa itu berjamaah? Jadi wifi nih. Jadi jemaah itu as-sholatul jamaati tafdolu. Sholat al-fazi bisa wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih afdol dibanding ke sholat dewean, 27 banding 1 derajat. Berarti wifi-nya di mana? Berjamaah. Jadi walaupun dak kati kuota, bapak-bapak ilmu dak kati Ke masjid. ilmu dak kati ke masjid. Sinyal dak kati lelet, kalau sholat dewean itu dak husuk-husuk, ilmu dak kati memandang ke masjid baik. Itulah kata Ustaz kemarin, menurut kata Imam Ghazali, imam khusuk, makmum dak khusuk, angkat kalau wifi keutamaannya. Imam tidak khusuk, makmum khusuk, angkat kalau. Imam sama makmum kati agu kalau. Terangkat kalau, karena ada wifi berjamaah. Imam sama makmum kati ilmu kalau. Tidak becus kalau rupanya. Cuman ada wifi itu berjamaah. Angkat kalau, nah, jamaahnya itu. Allahu Akbar. Akbar. Sudah tuh kakek kalau benar halus sih. Allahu Akbar. Tebal bau sudah tuh ya. Ibu, maaf Bu, Ustaz kawal nih kan pokoknya. Allahu Akbar. Bau. Lojo tebal ke? Jangan Allah. Allahu Akbar. Bau. Bau. Tebal dia tafkhim. Sini dulu, kakek belakang, partai depan dulu. Jangan ngasut depan nih. Kakek maaf Pak, maaf nih, minta maaf nih, tidak kata rasa-rasa apa. Memastikan. Allahu Akbar. Bau. Ya. Allah. Tafkhim ya. Allahu Akbar. Bau. Berarti roh dilatih terus. Kalau tidak bisa nyebut roh dilatih terus. Ini sing latih tuh. Dilatih terus itu ado. Nak minum dulu, nak ke WC dulu yang di belakang. Maaf Pak. Itu cara akan nikah nih waktu itu. Iya, grogi ya. Maaf, minta maaf ya Ustaz, minta maaf. Tidak ada buat apa sih dak? Allahu Akbar. Ya, barnya jangan tipis, bar tidak boleh, bau. Iya, bau. Allahu Akbar. Bau. Bau. Jadi nak nyari mantu ke, coba lepas ke Allah Akbar dulu. Dah benar kakek tu belajar dulu. Biasa istighfar, astagfirullah, syahadat. Ini takbir dulu, bisa tak? Kamu ketahuan sholatnya beda. Dari situ ya Allah. Allahu Akbar. Nah ini banyak juga berandanya nih. Allahu. Allah.
Aksnya lah dapat. Bau. Allahu Akbar. Bau. Tebal bau. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. bau. Nah, baju ke ya? Akbar. Bau ya. Akbar. Sehari 97 kali. Kalau kita tidak ada landasi dengan ilmu, kelewatanian gitu. Ya Allah ya Rabbi ya. Tadi cuma lidah dia jangan apa. Ro itu punggung lidah ke langit. Bau. Ya, dia berubah ya. Pak, maaf Pak, belakang. Ya, Ustaz situ, santai. Ini cak ijab kabul ini. Ya. Baca cuma jadi salah lantainya. Sudah minum kan? Oke. Allahu Akbar. Lo-nya tebal kecil. Allahu Akbar. Aknya dihalusi ya. Ak. Nah, Pak Madan minta maaf. Kena ke awalnya nih. Ini caknya lah siap untuk akad nikah nih. Lah siap kalau ini. Maaf. Allahu Akbar. Oke, Allahu Akbar. Kalau berimaman lemah aman, walaupun tidak kata kuota. Kalau dewean harus punya ilmunya ini. Allah, ilmu tajwid, tanda bacanya harus tahu, tempat keluar hurufnya harus tahu, sifat hurufnya harus tahu, hukum bacanya harus tahu, tafkhim-tafkhimnya harus tahu. Itulah gunanya belajar itu. Diiringi ngisi kuota rupanya habis ngisi lagi, ngapa lupa lagi. Waktu belajar ingat, balik rumah lupa lagi. Nah, itu. Allahu Akbar. Oke, gemeter rupanya. Antanya. Ya, ngawan Pak Haji. Gemeter pokoknya kalau perasaan biasa baik. Allahu Akbar itu sehari 97 kali, 40 tahun, 50 tahun datang ke subuhnya gemeter. Minta maaf Pak, minta maaf. Udah minta maaf dah. Minta maaf dah, Ustaz simak dah. Iya. Allahu Akbar. Oke, sudah itu, sudah cukup, sudah memenuhi syarat. Nah, tinggal diperjelas vokalnya diperjelas. Allahu Akbar. Nah, Pak Haji Sobri minta maaf ini ada minum saya. Minta maaf Pak Haji. Minta maaf Pak Haji. Pak Dari juga minta maaf Pak Dari. Allahu Akbar. Oke, hu akbar. Jangan terputus dia. Allahu akbar. Sekali lagi Pak Haji. Allahu Akbar. Oke. Akor lah itu. Nah, Pak Dari minta maaf Pak Dari. Allahu Akbar. Bar. Tak boleh. Lo-nya tebal ke Allahu Akbar. Tebal juga bar. Allahu Akbar. Bar. Ada hambas ya? Akbar. Akbar. Tebal ke bar. Akbar. Ternyata gemeter juga Pak. Nah, kalau kita masuk ke niat waktu lam panjang itu, Allah. Ya, pas dilam. Waktu dilam boleh. Dilam boleh. Itu sedang barengi, nyusul. Barengi. Kalau di A-nya tidak bisa, di lamnya boleh. Allah baru masuk. Karena waktu A kan mulai A tadi kan agak sulit. Boleh. Ngangkat akbar itu kalau dia masih masuk niat, karena tidak dapat. Udah dapat benar? Tadi kapan? Agak. Waktu makan agak. Oke, jadi ini Pak. Usolli harus benar. Berbarengan tiga ini Pak. Bareng ya. Tadi kan lapas Sekarang tangannya ini Allahu Akbar. Akbar.
Wih Pak, 107 sudah Pak, ya Allah ya Rabbi. Minta maaf Pak. Kayak kita lanjut lagi. Tajwid Pak, kita belajar tajwid, cuma nambah dikit apa-apa Bu ya. Nambah sinyalnya, kita akhirnya dengan lepas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilma wa fahman fil laili wa nahar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.